Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Oke, seperti biasanya outline-nya juga serupa dengan standar pelayanan kefarmasian yang lain ya. Jadi ada pendahuluan, kemudian ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, kemudian ada pelayanan farmasi klinik, kemudian sumber daya, dan juga pembinaan dan pengawasan. Oke, sama seperti standar pelayanan kefarmasian baik di apotek dan juga di puskesmas, tujuan dari adanya standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu yang pertama meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian yang ada di rumah sakit, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional, ya, kaitannya dengan patient safety. Oke, jadi pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu juga sama ya, ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan juga BMHP, dan juga ada pelayanan farmasi klinis, di mana untuk fungsi di rumah sakit ini banyak sekali komponennya. Jadi memang mirip dengan yang apotek maupun puskesmas, tetapi dia lebih kompleks kalau di rumah sakit ya. Oke, jadi kalau pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP ini semuanya dilakukan dengan sistem satu pintu istilahnya. Jadi satu pintu itu adalah di instalasi farmasi semua pemesanan, perencanaan dan lain-lain ya. Kemudian ada peninjauan ulang setiap tahun ya. Jadi setiap tahun itu dievaluasi apa pengelolaannya sudah benar atau tidak, atau ada yang dibenahi atau tidak. Kemudian ada pengelolaan obat untuk obat-obat high alert di sini ya. Jadi high alert itu nanti kita akan bahas setelah ini. Tujuannya untuk apa? Jadi untuk mencegah terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD ya. Jadi kejadian yang tidak diinginkan akibat dari obat. Oke, high alert itu terdiri dari beberapa jenis obat ya. Yang pertama ada Norum atau LASA. Jadi LASA ini maksudnya look alike, sound alike. Jadi terlihat mirip dan atau terdengar mirip. Jadi kayak misalnya kemasannya mirip begitu ya. Kemasannya mirip ini contohnya kayak beberapa obat itu kan kemasannya kemasan sekunder ya, kotaannya itu mirip. Nah, itu bisa jadi tertukar kalau misalnya tidak teliti ya, sehingga ini disebut dengan obat high alert begitu ya. Selain kemasannya yang mirip, mungkin terdengar juga sama ya. Jadi terdengar waktu di telinga itu mirip. Nah, contohnya itu kalau misalnya kalian Google ya, amoksisilin misalnya ya. Amoksisilin itu kan ada dua jenis ya, ada yang 250 mg, ada yang 500 mg. Nah, itu kalau misalnya tertukar, dosisnya berbeda saja meskipun namanya sama, itu sudah termasuk ya LASA begitu ya, meskipun dia satu jenis obat tetapi konsentrasinya berbeda. Kemudian ada elektrolit konsentrasi tinggi ya. Ini contohnya kayak dextrose yang 40%, ada juga yang NaCl 3% ya, atau magnesium sulfat ya. Kemudian ada obat-obat sitostatika. Ini termasuk obat-obat high alert ya. Biasanya digunakan untuk terapi kanker begitu ya. Ini harus diperhatikan dan harus pengelolaannya sendiri gitu ya. Kemudian secara umum pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP itu mirip dengan di setting apotek maupun di puskesmas ya. Jadi ada pemilihan dulu, kemudian ada perencanaan kebutuhan, ada pengadaan, ada penerimaan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan juga administrasinya. Untuk pemilihan, jadi memilih obat apa yang diadakan di rumah sakit, itu ada pertimbangannya ya. Yang pertama dipertimbangkan dari formularium rumah sakit, di mana formularium rumah sakit ini membuatnya di bawah komite yang namanya Komite Farmasi dan Terapi. Nah, komite ini menyusun formularium rumah sakit itu berdasarkan formularium nasional dan juga berdasarkan kemampuan dari rumah sakit ya. Jadi ada banyak sekali pertimbangannya. Kemudian pemilihan juga dilakukan berdasarkan standar sediaan farmasi, alat kesehatan dan juga
BMHP ya. Dilakukan juga berdasarkan pola penyakit, kemudian efektivitas dan keamanan. Nah, makanya kenapa kok ada studi di farmasi yang namanya studi farmakoekonomi ya, melihat biaya dengan efektivitas dan juga khasiat, yaitu dalam rangka untuk memilih obat-obat apa yang akan disediakan di rumah sakit. Nanti itu kalian akan mempelajari di semester yang lebih tinggi ya. Kemudian ada pengobatan berbasis bukti atau evidence-based medicine. Mungkin ada beberapa yang sudah dapat ya. Evidence-based medicine itu salah satu dasar untuk memilih obat apa yang digunakan di rumah sakit. Kemudian mutu tentunya ya, dilihat dari mutu obat, kemudian harganya ya yang sesuai dengan budget, dan juga ketersediaan dari obat tersebut di pasaran. Nah, tadi ya, formularium rumah sakit itu dipertimbangkan dari tadi banyak ya, dari Fornas dan juga beberapa kriteria ya. Kriterianya tentunya yang pertama adalah mengutamakan obat generik ya, karena memang di Fornas itu semuanya itu nama generik. Ada beberapa yang tidak, tetapi pada umumnya adalah obat generik. Kemudian memiliki rasio manfaat resiko yang paling menguntungkan pasien. Artinya namanya obat itu pasti selalu ada manfaat dan ada resiko efek sampingnya ya. Dimana yang dipilih untuk masuk ke dalam formularium rumah sakit berdasarkan rasio manfaat resiko tentunya yang paling banyak manfaatnya. Seperti itu. Kemudian yang mutunya terjamin ya, termasuk diantaranya stabilitas dan bioavailabilitasnya. Kemudian praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan, karena di rumah sakit itu bisa mendistribusikan ke beberapa depo ya. Di rumah sakit itu ada yang pakai depo, jadi ada pengangkutan, ada distribusi, jadi harus praktis untuk diangkut. Dan juga praktis dalam penggunaan dan penyerahannya. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien, jadi bagaimana pasien itu patuh terhadap terapinya. Jadi jangan sampai misalnya nih contoh ya, satu obat bisa terdiri dari beberapa bahan aktif misalnya, untuk pasien tertentu itu lebih disukai karena bisa meningkatkan kepatuhannya, terutama untuk pasien yang memiliki lebih dari satu indikasi penyakit. Kemudian memiliki rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Ini mirip dengan manfaat resiko ya, tetapi lebih dalam artian manfaat biaya atau benefit cost ratio ini dilihat dari biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan ya oleh rumah sakit dalam mengadakan obat ini itu seimbang dengan manfaat atau memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, seperti itu ya oleh rumah sakit. Kemudian obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman berdasarkan evidence-based medicine yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada di luar formularium nasional ya, tetapi memang dibutuhkan oleh rumah sakit, itu boleh masuk di dalam formularium rumah sakit dengan catatan obat itu harus terbukti ya kalau dia efektif dan dibuktikan dengan itu tadi ya, evidence-based medicine. Oke, setelah pemilihan ada perencanaan kebutuhan ya, di mana pada saat perencanaan untuk merencanakan tadi kan obatnya apa saja, tapi sekarang jenisnya dan juga harga misalnya ya, itu atau jumlah itu pertimbangannya tentunya adalah anggaran yang tersedia. Kemudian penetapan prioritas. Jadi kalau ada dua obat yang sejenis untuk satu indikasi, mana yang lebih diprioritaskan berdasarkan pertimbangan dari formularium tadi. Kemudian sisa persediaan ya. Jadi kalau sudah punya obatnya sebelumnya, kemudian dilihat sisa persediaan di rumah sakit dan direncanakan kebutuhan untuk periode berikutnya. Kemudian data pemakaian periode baru ya. Kemudian waktu tunggu pemesanan dan juga rencana pengembangan. Rencana pengembangan ini dalam artian kalau memang di dalam rumah sakit itu memiliki rencana pengembangan untuk pelayanan kefarmasian, tentunya obatnya akan mengikuti seperti itu ya.
Kemudian ada pengadaan ya, di mana pada saat pengadaan itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kalau mengadakan bahan baku obat ya, bahan baku obat ini meskipun tidak selalu dimiliki oleh rumah sakit, tetapi kan ada beberapa bahan baku yang masih digunakan misalnya untuk meracik dan lain-lain ya. Nah, bahan baku itu harus disertai oleh sertifikat analisa atau Certificate of Analysis, COA ya disingkatnya. Kemudian untuk bahan berbahaya itu harus disertai dengan Material Safety Data Sheet ya. Jadi artinya dia memang memiliki kandungan yang berbahaya tetapi dia aman begitu ya, aman disimpan, aman didistribusikan dan aman digunakan. Kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai atau BMHP itu harus memiliki nomor izin edar dan harus berlaku NIE-nya ya, jangan menggunakan NIE yang sudah kadaluarsa. Kemudian untuk masa expired atau kadaluarsa dari obat atau sediaan farmasi maupun alat kesehatan dan BMHP-nya minimal 2 tahun. Kecuali kayak vaksin, regen dan lain-lain atau sediaan lain ya yang memang memiliki bahan aktif yang usia usia hidupnya itu pendek atau usia mutunya sampai dia kadaluarsa itu memang pendek, shelf life-nya itu pendek. Itu boleh kurang dari 2 tahun asal rumah sakit bisa mempertanggungjawabkan. Dalam artian kalau memang nanti ED dia bisa melakukan pemusnahan begitu ya, atau bisa dikembalikan ke industrinya begitu. Nah, untuk pengadaan itu bisa dilakukan melalui beberapa cara ya. Yang pertama tentunya pembelian ya, jadi dibayarkan oleh rumah sakit seperti itu. Kemudian melalui produksi sediaan farmasi ini istilahnya dia melakukan peracikan begitu ya. Jadi peracikan yang sifatnya hanya tahan sementara. Kemudian bisa juga dengan adanya sumbangan atau dropping atau hibah ya. Jadi kayak misalnya seperti contoh ya, kayak misalnya ada bencana gitu ya. Itu beberapa rumah sakit yang misalnya mungkin tidak bisa melakukan pengadaan dengan pembelian itu boleh menerima sumbangan dari tempat lain atau hibah dari tempat lain, baik itu dari rumah sakit, dari apotek juga boleh, pokoknya manapun bisa memberikan sumbangan obat-obatan. Kemudian untuk penyimpanan ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat penyimpanan di rumah sakit. Yang pertama, obat dan bahan kimia yang digunakan untuk menyiapkan obat, ya dalam artian ini meracik, itu harus diberikan label dengan jelas. Sama seperti di apotek dan di rumah sakit, penyimpanan itu harus tertata sedemikian rupa sehingga bisa kelihatan ini obat yang mana, seperti itu ya. Kemudian untuk elektrolit konsentrasi tinggi ya, termasuk dalam high alert tadi, itu tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Jadi jangan sampai dia masuk ke dalam unit perawatan tempat si pasien itu ada, kecuali memang itu digunakan ya. Kemudian yang elektronik konsentrasi tinggi itu juga tidak disimpan, yang disimpan di unit perawatan pasien itu harus dilengkapi dengan pengaman. Ya. Kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Artinya begini, kadang-kadang pasien itu masuk ke rumah sakit, dirawat inap, tapi dia itu sedang mengkonsumsi obat tertentu dan dibawa. Nah, obat yang dibawa ini harus disimpan secara khusus dan bisa diidentifikasi ya, terutama kalau obat-obatnya ini terkait sekali dengan kondisi klinis pasien pada saat masuk ke rumah sakit. Kemudian tempat penyimpanan obat itu tidak digunakan untuk menyimpan barang-barang lain selain obat ya. Jadi tidak boleh dijadikan satu dengan misalnya menyimpan arsip atau menyimpan ATK, itu nggak bisa ya, harus dibedakan. Untuk metode penyimpanan ya, jadi sebenarnya sama saja antara apotek maupun puskesmas, begitupun di rumah sakit ya, hanya ada sedikit yang membedakan. Jadi obat atau sediaan farmasi itu disimpan berdasarkan dengan kelas terapinya ya, kemudian bentuk sediaan dan jenisnya ya tadi ya. Jadi kalau dia sirup, kalau dia tablet
atau persediaan padat, cair, dan lain-lain itu pasti dibedakan tempatnya. Kemudian disusun juga berdasarkan alfabetis ya, jadi A, B, C, D, E. Kemudian prinsipnya juga FIFO dan FIFO ya, first expired, first out, dan first in, first out. Kemudian untuk obat LASA tadi ya, itu tidak ditempatkan berdekatan ya, supaya tidak salah ambil begitu. Dan juga ada penandaan, jadi ada label LASA yang tadi warna kuning itu ya di setiap obat yang termasuk kategori LASA. Kemudian ada lokasi obat emergency. Ini yang menjadi pembeda dengan apotek ya. Jadi ada obat emergency untuk gawat daruratan itu disimpan tersendiri ya, supaya memudahkan kalau memang ada kondisi emergency. Oke, kemudian untuk sistem distribusi, jadi di rumah sakit itu ada beberapa sistem ya yang digunakan untuk distribusi ya. Tidak semua digunakan dalam satu waktu, tetapi beberapa rumah sakit itu memiliki sistem distribusi yang berbeda begitu ya. Nah, kalau distribusi sistemnya itu ada di rumah sakit itu ada beberapa sistem yang dikenal ya. Yang pertama ada floor stock ya. Floor stock ini artinya sediaan disimpan atau disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi ya secara umum. Tetapi di ruang rawat sediaan farmasi ini juga bisa ada. Tetapi jumlahnya dan jenisnya itu hanya yang dibutuhkan di dalam ruang rawat tersebut, begitu ya. Jadi dia ada di instalasinya ada, tetapi di ruang rawat juga ada sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada sistem resep perseorangan. Nah, bedanya dengan floor stock, tadi kalau floor stock di ruang rawat itu ada beberapa sediaan dengan jumlah tertentu ya yang dibutuhkan. Kalau sistem resep perseorangan ini semua distribusinya itu berdasarkan resep perseorangan dan didistribusikan melalui instalasi farmasi. Jadi dia mengelola, dia menyiapkan, resep juga masuk ke instalasi. Jadi instalasi ini sentralisasi begitu ya, tersentral. Jadi semua mau rawat inap, mau rawat jalan, mau di UGD, semua resep itu masuk ke instalasi farmasi langsung ya. Kemudian ada sistem unit dosis ya. Ini mirip dengan berdasarkan resep perorangan tadi, tetapi unit dosis ini penyiapannya itu dalam bentuk dosis tunggal atau ganda ya. Jadi untuk penggunaan satu kali dosis atau satu pasien begitu. Biasanya untuk pasien rawat inap. Bentuknya seperti ini ya. Jadi misalnya di dalam resepnya pasien itu pasien perlu meminum 3 obat dalam satu waktu begitu ya. Jadi dikemas dalam 3 seperti ini. Jadi sekali minum itu misalnya 3 ya atau satu periode waktu. Ini unit dosis. Kemudian ada sistem kombinasi ya. Ini biasanya untuk pasien rawat inap ya dengan menggunakan kombinasi 2 dari sistem yang ada. Bisa antara floor stock dengan resep perorangan, bisa kombinasi antara floor stock atau unit dosis dan lain-lain ya. Berbeda. Kemudian untuk pengendalian ini ditujukan untuk satu, agar penggunaan obat di rumah sakit itu sesuai dengan formularium rumah sakit dan juga sesuai dengan diagnosis dan terapi yang seharusnya ya. Kemudian pengendalian itu juga dilakukan untuk memastikan persediaan di instalasi farmasi itu efektif dan efisien. Kemudian juga digunakan untuk mengevaluasi obat-obat yang slow moving atau yang jarang diresepkan, jarang diberikan begitu ya. Jadi pergerakannya lebih lambat. Kemudian juga untuk mengevaluasi obat-obat yang termasuk di dalam dead stock atau stok yang tidak diresepkan, misalnya obat tidak diresepkan selama 3 bulan atau lebih, itu termasuk dead stock ya. Dan juga pengendalian ini biasanya dilakukan dengan stock opnam ya. Kalau ada yang pernah mendengar, stock opnam itu artinya dia mencocokkan antara persediaan dengan data yang seharusnya. Jadi data seharusnya itu kan setiap obat itu didistribusikan selalu ada pencatatannya di kartu stok begitu ya, baik itu elektronik maupun manual. Nah, stok opnam itu melihat stok realnya dengan yang ada di kartu stok itu sama atau tidak. Dan stok opnam ini dilakukan secara periodik dan berkala.
Oke, kemudian terkait dengan administrasi, ada beberapa administrasi yang terkait dengan farmasi di rumah sakit ya. Pertama adalah pencatatan dan pelaporan. Ini sudah jelas ya, pencatatan itu termasuk pencatatan mutasi obat, kemudian rencana kebutuhan obat itu termasuk dalam bagian pencatatan. Kemudian ada keuangan ya, dan juga ada penghapusan. Penghapusan ini terkait dengan penghapusan misalnya obat-obat yang sudah tercatat sebelumnya, tetapi obat ini misalnya expired atau obat ini sudah ditarik. Nah, itu harus secara administrasi juga harus ada dokumentasi bahwa dia sudah terdelete dari sana. Jadi penghapusan ini termasuk dari bagian administrasi ya. Oke, kemudian ada pelayanan farmasi klinik, mirip dengan apotek dan puskesmas, tapi kalau rumah sakit tentunya lebih kompleks ya. Yang pertama tentunya pengkajian dan pelayanan resep, kemudian ada penelusuran riwayat penggunaan obat, ada rekonsiliasi obat, ada pelayanan informasi obat, ada konseling, VCT, pemantauan terapi obat, ada monitoring efek samping obat atau MESO, ada evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan ada pemantauan kadar obat dalam darah ya. Kita bahas secara sekilas satu persatu ya. Jadi untuk pengkajian dan pelayanan resep itu terdiri dari screening ya, screening administratif farmasetik dan screening secara klinis. Jadi melihat apakah secara administratif, secara farmasetik dan secara klinis obat ini bisa diberikan atau tidak ke pasien. Ini contohnya ya. Jadi ini ada resepnya, saya sensor nama dokter dan nama pasiennya. Kemudian dia punya resep seperti ini. Kemudian nanti ditelaah resepnya ini adalah di screening ya. Jadi di screening kemudian dilakukan verifikasi. Jadi screening seperti ini ya modelnya. Oke, kemudian untuk penelusuran riwayat penggunaan obat, jadi ini adalah proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat yang pernah atau sedang digunakan ya. Jadi biasanya untuk menelusuri riwayat penggunaan obat itu dilihat melalui data rekam medis ya, atau wawancara ke pasiennya langsung seperti itu. Kemudian rekonsiliasi obat ya, rekonsiliasi obat ini proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapatkan oleh pasien. Jadi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat atau double diminum obatnya ya. Jadi misalnya begini, ini contohnya ya rekonsiliasi obat. Jadi pada saat masuk tadi kan sudah dilakukan riwayat penggunaan obat ya. Jadi pada saat wawancara misalnya ternyata pasien mendapatkan 4 jenis obat ini. Nah, pada saat pasien dirawat di rumah sakit, pasien mendapatkan resep dengan misalnya salah satu yang diberikan adalah obat ini, obat yang nomor 4 misalnya seperti itu ya. Nah, si apoteker tidak akan memberikan jumlah obatnya itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Karena misalnya pada saat rekonsiliasi obat diketahui pasien membawa obat dan jumlahnya misalnya berapa begitu ya. Jadi diberikan sisanya supaya terapi ini lanjut dan supaya tidak minum obat 2 kali seperti itu ya. Dan untuk melihat juga apakah dari 4 terapi yang sudah diperoleh sama si pasien ini masih tetap bisa diminum bersamaan dengan obat lain yang diresepkan dari dokter yang pada saat dia masuk ke rumah sakit atau tidak seperti itu ya. Kemudian ada pelayanan informasi obat. Jadi pelayanan informasi obat adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan juga komprehensif ya terkait dengan obat yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, kepada apoteker lainnya, kepada perawat, kepada profesi kesehatan lain, serta kepada pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau konseling itu adalah aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker sebagai konselornya di sini ya kepada pasien dan atau keluarga pasien. Ini contohnya seperti ini. Jadi prosesnya itu sangat privat ya, lebih privat dibandingkan pada saat pemberian informasi obat biasa gitu ya. Kalau konseling ini juga biasanya komunikasinya lebih dua arah ya. Lebih ke arah 2 arah gitu ya. Jadi pasiennya juga atau keluarga pasien juga di situ aktif untuk bertanya ataupun memberikan informasi terkait dengan kondisinya dan sebagainya ya. Ini konseling, berbeda dengan pemberian informasi obat.
Kemudian VCT ya, kalau di rumah sakit itu ada VCT. Ini contohnya memang di Indonesia atau di beberapa tempat ya, itu masih tidak semua rumah sakit melakukan VCT, tapi ini merupakan salah satu pelayanan kefarmasian yang bisa dilakukan oleh apoteker. Jadi VCT itu kunjungan ke pasien rawat inap, ini dilakukan oleh apoteker bisa secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan lainnya ya, untuk mengamati kondisi pasien secara langsung. Nah, kalau apoteker biasanya yang diamati adalah terkait dengan obatnya. Jadi dia memantau terapi obatnya, terus mengecek apakah ada reaksi obat yang tidak dikehendaki ya. Kemudian apakah pasien tadi itu mengalami efek samping, terus melihat apakah penggunaan terapi obat yang sudah diberikan itu rasional atau tidak ya. Terus juga dia menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta profesional kesehatan lainnya pada saat VCT seperti itu ya. Jadi VCT ini sangat mungkin melibatkan kolaborasi antara apoteker dengan tenaga kesehatan lainnya. Apakah ini sudah dijalankan? Sudah ada yang menjalankan di beberapa rumah sakit, termasuk di Mataram pun sudah ada ya rumah sakit yang menjalankan ini, tetapi mungkin tidak semua rumah sakit sudah bisa melakukan VCT seperti itu ya. Kemudian selain VCT tadi ada pemantauan terapi obat ya. Pemantauan terapi obat ini adalah kegiatan untuk memastikan terapi obatnya ini aman, efektif, dan rasional untuk pasien. Di mana pemantauan terapi obat ini bisa juga dilakukan pada saat konseling atau pada saat VCT seperti itu ya. Kemudian ada monitoring efek samping obat ya. Jadi pemantauan setiap respon terhadap obat yang dikehendaki. Jadi dilihat apakah ada reaksi yang tidak dikehendaki atau tidak gitu ya, terkait dengan penggunaan obat tertentu yang diresepkan. Kemudian ada evaluasi penggunaan obat. Ini merupakan program evaluasi yang terstruktur dan berkesinambungan baik secara kualitatif dan kuantitatif ya. Kemudian ada dispensing sediaan steril. Ini teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya. Jadi biasanya untuk dispensing sediaan steril ini ada ruangan tersendiri ya untuk mencampur begitu ya. Dan ruangan sendirinya ini ada persyaratannya. Itu bisa dilihat di standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ya, di literaturnya. Kemudian tadi ada juga pengecekan kadar obat di dalam darah. Nah, ini bisa sangat sedikit sebenarnya masih yang sudah melakukan, tetapi ini bisa sangat mungkin dilakukan di rumah sakit ya. Jadi ngecek kadar obat di pasien ini, di dalam darah pasien ini ada berapa. Ini biasanya untuk obat-obat yang indeks terapinya sangat sempit seperti itu ya, untuk memonitor. Oke, kemudian ada sumber daya kefarmasian di rumah sakit ya, tentunya ada SDM di sini. Untuk SDM kefarmasiannya itu adalah apoteker dan juga TTK. Kemudian non SDM yang biasanya juga ditempatkan di instalasi farmasi ya, itu ada operator, ada tenaga administrasi dan ada pembantu pelaksana ya. Ya, contoh pembantu pelaksana ini kayak tenaga umum gitu ya, yang biasanya mungkin mengantar atau memindahkan obat dan lain-lain ya. Jadi dari instalasi misalnya diantar ke depo-depo di rumah sakit. Depo-depo itu misalnya kayak depo rawat inap, lewat jalan dan lain-lain ya. Kemudian untuk sarana ada ruang admin, ruang penyimpanan, ruang distribusi, ruang konsultasi ya, ruang pelayanan informasi obat, ada ruang produksi ini kayak ruang peracikan maksudnya ya. Kemudian ada ruang aseptik dispensing dan lain-lain sebenarnya, kayak lab itu juga kadang-kadang diperlukan kalau memang dilakukan pelayanan kayak penentuan kadar obat dalam darah gitu ya. Kemudian alat-alat atau prasarana itu ada alat perkantoran ya, ada ATK dan lain-lain untuk administrasi, kemudian sistem komputer, kemudian ada alat produksi tentunya, ada alat aseptik dispensing dan ada alat-alat yang menunjang penyimpanan ya. Jadi kayak misalnya untuk menyimpan beberapa sediaan yang ditaruh di atas rak ya, itu butuh valet dan lain-lain ya. Kemudian untuk pembinaan dan pengawasan ini dilakukan sama ya seperti di fasilitas kefarmasian lain, ini dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan dan juga BPOM ya. Oke, ini adalah referensi yang digunakan untuk standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.